Dibanding kerajaan lain yang juga masih mampu bertahan di era modern seperti sekarang ini, Kekaisaran Jepang memang dikenal sebagai monarki yang paling konservatif alias kolot. Tak jarang hal itu sampai membuat para anggota keluarga kerajaan mengalami depresi. Paling tidak, hal itu pula lah yang kini dirasakan oleh Putri Mako, anak sulung Pangeran Fumihito, adik kandung Kaisar Naruhito, Kaisar Jepang ke-126 yang berkuasa sejak 1 Mei 2019 hingga sekarang. Gara-gara menikah dengan pria bukan dari kalangan bangsawan, Putri Mako jadi dimusuhi oleh sebagian pihak istana hingga menjadi bulan-bulanan publik. Mereka tidak terima jika ada anggota keluarga Kekaisaran Jepang yang sampai menikah dengan orang awam alias bukan dari kalangan bangsawan. Itu mungkin wajar mengingat masyarakat Jepang mempercayai bahwa kaisarnya adalah keturunan dewa. Artinya, anak keturunan kaisar juga bagian dari keturunan dewa. Akan tetapi, di era monarki modern seperti sekarang ini, mitologi semacam itu dirasa sudah tidak relevan lagi. Lagi pula, seperti yang dilaporkan sejumlah media massa, baik lokal maupun internasional, kini Jepang terancam krisis pewaris laki-laki. Itu dapat diartikan pula bahwa sulit bagi wanita bangsawan Jepang untuk mendapatkan jodoh pria dari kalangan bangsawan pula. Terlebih lagi bila berbicara tentang jodoh, sudah barang tentu cinta tidak bisa dipaksakan. Terlebih di era modernisasi seperti sekarang ini. Wanita mana yang mau dijodohkan dengan pria yang tidak ia cintai? Boleh jadi, dilema semacam itu pula yang sempat menggelayuti Putri Mako manakala menjalin hubungan dengan Keikomuro, yang kini telah menjadi suaminya. Gara-gara Keikomuro bukan berasal dari keluarga bangsawan, Putri Mako jadi harus menghadapi kecaman dari sebagian publik Jepang dan dimusuhi oleh sebagian dari pihak istana selama bertahun-tahun. Tak cukup sampai di situ, mereka juga harus menghadapi tuduhan kotor dari sejumlah media massa lokal. Berbagai peristiwa memilukan itu harus mereka hadapi sejak mereka memutuskan untuk bertunangan pada tahun 2017 lalu dan berencana untuk menikah setahun setelahnya. Seperti disebutkan BBC, oleh media lokal, Keikomuro diberitakan negatif. Salah satunya soal keluarganya yang terlilit hutang dan tak mampu membayar. Ditambah lagi dengan sikap dari sebagian pihak istana yang memandangnya sebelah mata dan memusuhinya. Menurut Rupert Wingfield Hayes, wartawan BBC di Tokyo, alasan utama permusuhan terhadap Komuro adalah di kalangan konservatif Jepang yang merasa Keikomuro tak pantas menjadi pasangan keponakan kaisar. Sampai-sampai, penampilan Keikomuro pun tak luput dari kecaman netizen di dunia maya. Netizen mengecam penampilan Keikomuro yang mengunci rambutnya seperti ekor kuda. Menurut laporan BBC, di Twitter, sejumlah akun dari Jepang meluapkan kemarahan, mengatakan gaya rambut semacam itu tak pantas bagi seseorang yang hendak menikahi keluarga kerajaan. Kecaman juga diarahkan kepada Putri Mako. Seperti laporan Republika, keputusan Putri Mako untuk menikah dengan Keikomuro menuai kecaman warga Jepang. Mulai dari media sosial hingga aksi protes secara langsung. Publik Jepang menyerukan agar Putri Mako tidak melanjutkan niatnya untuk menikah dengan Keikomuro yang bukan berasal dari kalangan bangsawan karena itu dianggap akan mencemari kekaisaran Jepang. Lantaran berbagi tekanan dari dalam maupun dari luar istana, Putri Mako disebutkan sampai mengalami gangguan stres pasca trauma. Lewat sebuah pernyataan resmi, Badan Rumah Tangga Kekaisaran Jepang mengatakan bahwa sang putri menderita gangguan stres pasca trauma karena tekanan yang ia alami terkait rencana pernikahannya. Beruntungnya, Putri Mako dan Keikomuro masih diberi kekuatan untuk menghadapi berbagai peristiwa memilukan tersebut. Dengan segala risiko yang mesti ditanggung, akhirnya mereka memutuskan menikah pada 26 Oktober 2021 lalu. Meski berat, namun sepertinya Putri Mako rela kehilangan gelar kebangsawanannya. Ia juga tidak lagi diperbolehkan tinggal di istana.
Dari semua ujian berat dalam hidupnya, ada satu ujian yang boleh jadi paling berat bagi Putri Mako, yaitu dirinya yang harus berpisah dengan kedua orang tuanya. Pasalnya, setelah menikah, Putri Mako memutuskan untuk tinggal bersama suaminya di Amerika Serikat. Meski teramat berat, namun boleh jadi pula itu adalah pilihan terbaik bagi dirinya. Pasalnya, jika tetap tinggal di Jepang, bukan tidak mungkin dirinya bakal terus-terusan menjadi bulan-bulanan publik Jepang yang tidak senang dengan keputusannya yang menikah dengan pria yang bukan berasal dari kalangan bangsawan. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan pula video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.